Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Muhammad Nabil Abdillah. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andika Cediago. Dan saya Muhammad Ilyas Diansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar dari kelompok 2 PIE. Jadi pertama-tama kita akan menjelaskan tentang penawaran, definisi, dan hukum. Definisi: jumlah barang yang produsen bersedia tawarkan pada berbagai harga dalam periode tertentu. Hukum penawaran: hubungan positif antara harga dan jumlah ditawarkan. Contoh, harga tinggi sama dengan penawaran lebih besar, seperti itu. Terus ada juga kurva penawaran. Kurva penawaran adalah garis miring ke atas dari kiri bawah, atas pada grafik harga versus kuantitas. Saya akan menjelaskan tentang fondasi pasar ekonomi. Pasar adalah inti ekonomi di mana interaksi, penawaran, dan permintaan menentukan harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Keseimbangan pasar terjadi ketika keduanya bertemu menciptakan harga dan kuantitas stabil. Konsep ini dikembangkan oleh ekonomi klasik seperti Adam Smith, Fred Marshall, menjelaskan mekanisme pasar bebas dan responsif terhadap perubahan eksternal. Terus ada juga permintaan, definisi, dan hukum. Definisi dari permintaan adalah jumlah barang yang konsumen bersedia beli pada berbagai harga dalam periode tertentu. Terus hukum permintaan adalah hubungan negatif antara harga dan jumlah diminta. Contoh, harga tinggi sama dengan permintaan lebih kecil. Terus kurva permintaannya seperti contohnya kayak garis miring ke bawah dari kiri atas ke kanan bawah pada grafik harga versus kuantitas. Selanjutnya ada pergeseran keseimbangan pasar, yaitu ada 3. Nomor 1 adalah peningkatan penawaran. Kurva bergeser kanan, harga turun, kuantitas naik. Nomor 2, penurunan permintaan. Kurva bergeser kiri, harga turun, kuantitas turun. Dan selanjutnya yang terakhir ada nomor 3, keseimbangan baru. Pasar menyesuaikan ke titik potong kurva yang baru. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh Rahmat. Terima kasih. Dan selanjutnya ada keseimbangan pasar, yaitu definisi: kondisi di mana jumlah barang ditawarkan sama dengan jumlah diminta pada harga tertentu menghasilkan harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan. Selanjutnya ada mekanisme penyesuaian. Jika harga di bawah keseimbangan, kekurangan, harga naik. Jika di atas, surplus, harga turun, pasar kembali ke keseimbangan tanpa intervensi eksternal. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu 1, harga barang. Harga barang adalah yang sesuai hukum permintaan, hubungan negatif dengan jumlah yang diminta. Dan selanjutnya ada harga substitusi atau komplementer. Harga lebih rendah untuk barang substitusi mengurangi permintaan barang asli. Dan selanjutnya adalah pendapatan konsumen. Pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan barang normal, sebaliknya untuk barang inferior. Dan ada juga selera dan preferensi. Perubahan tren atau mode dapat menggeser permintaan secara signifikan. Dan ada juga jumlah konsumen dan ekspektasi. Populasi lebih besar meningkatkan permintaan, ekspektasi harga naik mendorong pembelian sekarang. Akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu aplikasi praktis dalam ekonomi modern. Alokasi sumber daya asisten. Keseimbangan memastikan sumber daya dialokasikan secara optimasi melalui mekanisme harga pasar. Analisis krisis global. Pemahaman ini penting untuk menganalisis dampak krisis energi, pandemi, atau perubahan geopolitik terhadap kurva penawaran dan permintaan pengambilan keputusan ekonomi. Konsep ini krusial untuk keputusan di tingkat individu, perusahaan, dan pemerintah dalam penetapan kebijakan tarif atau subsidi. Kesimpulan penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar adalah elemen fundamental yang menjelaskan dinamika ekonomi mikro. Hukum penawaran dan permintaan mewujudkan bagaimana pasar menentukan harga dan
kuantitas melalui interpretasi bebas. Kesimpulan memastikan alokasi sumber daya efisien dan namun dapat tergantung oleh kebijakan eksternal. Pemahaman pendalaman tentang konsep-konsep ini tidak hanya teori tetapi esensial untuk analisis ekonomi dan mengambil keputusan strategi di era global. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.